Entah apa yang ada di benak nyonya muda ini, sehingga tega membawa serta sang buah hati untuk menjemput kematian. Keheningan Minggu pagi di kawasan apartemen Ambasador Kuningan 26 Agustus lalu dipecahkan oleh ditemukannya jasad Nyonya Luciana Loli Sianturi beserta putra tunggalnya Immanuel Saigusa di balkon lantai 9. Siapa yang tak mendengar kasus yang menggegerkan ini? Seorang wanita muda berusia 30 tahunan terjun dari lantai 35 apartemennya bersama sang buah hati yang masih berusia 2 tahun. Ditemukan oleh seorang petugas di apartemen, jasad ibu dan anak tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Tentu saja, kematian yang tak lazim ini harus diketahui latar belakangnya. Dari awal ada kecurigaan bahwa Nyonya Luciana didorong bunuh diri, murni bunuh diri. Ada kecurigaan dan kemungkinannya lebih besar bunuh diri. Tetapi dilakukan juga otopsi gitu kan. Kamar nomor 6 lantai 35 apartemen Ambasador itu menjadi saksi bisu detik-detik sebelum tragedi itu terjadi. Kondisi kamar yang terkunci, jendela yang terbuka, serta ditemukannya sidik jari almarhumah di kedua tempat itu semakin menguatkan indikasi bunuh diri. Entah apa yang ada di benak nyonya muda ini, sehingga tega membawa serta sang buah hati untuk menjemput kematian. Lantas mengapa dalam kasus yang ditengarai bunuh diri ini tetap dilakukan otopsi? Polisi waktu itu ada kecurigaan bahwa Nyonya Luciana ini ada yang mendorong. Itu kecurigaan polisi, sehingga mereka menyimpulkan ini harus diotopsi. Pihak keluarga amat terpukul dengan kematian Nyonya Luciana dan putranya. Lokasi keluarga besar yang saling berjauhan membuat proses otopsi tak banyak didampingi keluarga almarhumah. Argumen pun mencuat, sebagian besar keluarga Nyonya Luciana tak menghendaki dilakukannya otopsi. Sebab dalam budaya kami ya, biarpun orang sudah meninggal, kalau bisa itu anggota tubuhnya itu lengkap dibawa ke liang kubur gitu. Keputusan final pun didapat, Nyonya Luciana meninggal karena bunuh diri. Hal ini diperkuat oleh informasi bahwa almarhumah memang memiliki jiwa yang labil. Bahkan pernah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Hadis memang menyiratkan manusia tak boleh menzalimi manusia lain, walaupun sudah dalam keadaan tak bernyawa. Namun bagaimana halnya bila melakukan otopsi demi kepentingan pendidikan, bahkan untuk mengungkap suatu kasus kematian tak wajar? Proses otopsi dapat dilakukan untuk mengembangkan keahlian bidang pengobatan. Mempersiapkan para calon dokter tentulah harus dibekali dengan pelatihan yang memadai agar tak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan di kemudian hari. Termasuk proses otopsi yang sangat diperlukan bagi para calon dokter untuk mengetahui secara jelas anatomi tubuh manusia. Islam bukanlah agama tanpa solusi. Semua urusan manusia telah ditetapkan secara berimbang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu pula dengan urusan perlakuan terhadap jasad orang yang telah meninggal. Bila kematian disinyalir tak wajar, maka diperbolehkan untuk dilakukan otopsi dalam menguak kebenaran misteri kematian yang tak wajar.